Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang teori modok yang akan muncul di Ant-Man Quantumania. Dan siapa sih sebenarnya pemeran dari modok itu sendiri menurut teori-teori yang sudah berseliweran di dunia maya. Jadi sebenarnya rumor kemunculan modok ini nantinya di film Ant-Man Quantumania itu sudah kesebar lama banget ya teman-teman. Cuman kemarin di official trailer yang dirilis Marvel Entertainment itu belum ada menampilkan sedikit pun ya footage dan scene dari si modok itu sendiri. Cuman kemarin sudah beredar di leak bocoran waktu event SDCC 2022 tahun ini, dimana menampilkan sebuah robot yang bentukannya mirip banget dengan modok ya. Cuman di sini robotnya pakai armor full sampai ke wajahnya. Jadi tidak seperti modok yang kita tahu mukanya lebar kelihatan gitu guys. Jujur ya teman-teman, aku tuh happy, bahagia dan freaking out juga sih ketika pertama kali muncul scene bocoran leaknya si modok ini. Akhirnya satu persatu villain yang terkenal di Marvel Universe itu diperkenalkan ke layar lebar oleh MCU. Cuman memang cara perkenalannya itu beda-beda ya, nggak selalu akurat seperti di komik. Cuman ada inovasi dan cocokologi gitu guys. Nah ini ada beberapa gambaran dari bocoran penampakan modok nanti di film Ant-Man Quantumania. Ada beberapa juga fan-made atau fan art gitu yang memang berdasarkan dari si leak bocoran gambar modok ya. Dan juga ada gambar official merchandise si modok ini. Gimana nih menurut kalian penampilannya dengan armor warna kuning, kaki tangan yang kecil dan full muka atau wajah kayak gini? Tentunya banyak yang kecewa ya, katanya kok robot dan sebagainya. Tapi menurut aku kayaknya ini cuma mask atau topeng armor gitu ya yang bisa buka tutup dan terbuka. Karena nggak mungkin banget kalau Marvel Studios itu merubah desain modok yang sangat berbeda dengan desainnya yang sudah eye-catching dan keren banget sesuai dengan komik akurat ya teman-teman. Nah pertanyaan berikutnya yang jadi perdebatan di kalangan para fans dan penonton Marvel, khususnya yang nunggu film Ant-Man Quantumania, siapa sih sebenarnya nanti yang akan memerankan karakter si modok ini? Kok juga bisa dia tiba-tiba malah muncul di Quantum Realm ya? Beda banget dengan origin story modok versi komiknya. Nah ini dia nih yang menarik di sini. Jadi ada beberapa teori yang berpendapat bahwa sebenarnya modok yang nanti kita lihat di Ant-Man Quantumania itu merupakan Darren Cross atau Yellow Jacket, villainnya Ant-Man di film Ant-Man yang pertama. Lah kok bisa? Nah itu yang akan kita bahas ya, teori-teori yang mendukung tentang hal ini. Karena sih kalau menurut aku juga kayaknya bener sih pemeran modok nanti di Ant-Man Quantumania adalah si Darren Cross. Kenapa bisa Yellow Jacket malah jadi modok? Itu memang jauh banget akuratnya dengan versi komiknya ya teman-teman. Tapi ini kayak membuka sebuah cerita baru juga sih dan inovasi dari Marvel Studios. Karena kalau kita lihat di Ant-Man yang pertama, Yellow Jacket atau Darren Cross ini nggak bener-bener mati ya. Dia menyusut, menciut, masuk ke Quantum Realm, itu dia nggak mati ya. Kalau kalian perhatikan, yang patah-patah itu cuma tangan dan kakinya doang dan menyisakan kepalanya doang. Nah seperti di scene ini. Nah jadi ini tuh kayak bisa ngetis juga sih. Nantinya si Yellow Jacket ini akan jadi modok yang tersisa hanya kepalanya doang. Nah jadi baik badan, tangan, kaki itu akan diganti dengan robotik sama seperti di komiknya. Lah siapa yang melakukan eksperimen ke badannya si Yellow Jacket ini di Quantum Realm? Kalau memang hal itu benar terjadi, ya mungkin aja ada orang lain, dokter lain ataupun si Kang itu sendiri. Nah jadi bisa lah ya kalau kita cocokologi, sehingga si Darren Cross ini sebenarnya belum mati. Dia menciut masuk ke Quantumania, meninggalkan kepalanya doang atau bagian kepala yang besar, dan mungkin yang lainnya menciut atau hilang atau patah kayak di scene ini. Intinya dia nggak benar-benar mati dan kita tidak pernah ditunjukkan benar apakah dia ini mati atau enggak. Nggak pernah ya di Ant-Man yang pertama. Janet Van Dyne, ibunya Hope aja waktu itu dikira mati, ternyata masih hidup lagi. Jadi teori ini tuh sangat memungkinkan dan masih banyak banget posibilitas cerita yang bisa membenarkan teori ini. Terus yang kedua, kayak sia-sia aja gitu ya kalau semisal aktor pemeran Darren Cross ini atau Yellow Jacket itu udah gak ada lagi perjalanannya, hanya terhenti di Ant-Man pertama. Kayak sayang banget, aktornya itu udah bagus banget ya menjadi villain. Jadi kalau semisal dihadirkan lagi, itu kayak menambah kesan villainnya, karena kita sudah pernah merasakan kejahatan dia di film Ant-Man yang pertama. Jadi ini merupakan opportunity juga bagi Marvel Studios untuk menampilkan kembali Yellow Jacket atau si Darren Cross ini sebagai modok versi MCU. Dan juga ya teman-teman, kalau kalian perhatikan di salah satu episode series Loki season pertama, ketika Loki itu di-burn dan dia dikirim ke The Void dan bertemu dengan monster Allied, di situ ada ya sedikit tease lah kepalanya Yellow Jacket yang membesar gitu guys. Jadi kayak bentuk helmnya aja, nggak tahu deh kemana dalamnya, entah itu kepalanya atau helmnya doang. Nah itu bisa jadi salah satu Easter egg juga ya, yang memberikan kita sebuah informasi atau fakta bahwa ternyata Yellow Jacket ini bisa juga sih membesarkan bagian anggota
anggota tubuhnya. Kalau di film Ant-Man yang pertama kan dia cuma menciut ya, belum bisa gede banget. Nah di sini mungkin di beberapa timeline yang berbeda dia pernah membesarkan badannya dan salah satunya kepalanya doang yang besar. Nah gimana guys menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju jika Yellow Jacket itu sebenarnya nantinya akan jadi MODOK di Ant-Man Quantumania? Nah jadi itu ada beberapa cocokologi yang bisa nge-support teori tersebut ya guys. Dan juga MODOK ini kan merupakan karakter villain yang penting ya untuk memperkenalkan AIM atau AIM atau singkatan artinya Advanced Idea Mechanics. Jika di versi MCU, AIM ini pernah muncul ya sebagai Easter egg-nya di film Iron Man ketiga. Nah kalau MODOK itu sendiri atau singkatannya Mental Organism Designed Only for Killing, kalau di komik memiliki nama asli George Tarleton. Terlahir bukan sebagai orang yang pintar, ia malah dikorbankan untuk menjadi eksperimennya Scientist Supreme dari AIM, untuk kemudian ia malah berubah jadi makhluk monster berkepala besar MODOK. Jadi kalau originnya memang beda banget ya kalau memang Yellow Jacket atau Darren Cross itu menjadi MODOK. Kita semua tahu ya bahwa Ant-Man Quantumania ini adalah film yang sangat penting banget dan sebagai pembuka di fase kelima, fase terbaru dari Marvel Cinematic Universe, dan sebagai film yang memperkenalkan villain terbesar yaitu Kang the Conqueror. Jadi wajar aja sih kalau misalnya ada ngetis dan menampilkan MODOK di film Ant-Man Quantumania ini. Karena kan Marvel itu terkenal ya suka banget nanamin bibit-bibit dulu ya di film-film terdahulunya, sehingga nanti ketika ditampilkan ke layar lebar di film baru, orang-orang itu sudah familiar dan bahkan kembali ke film yang lama. Oh ternyata ini ya tujuan dari Easter egg tersebut. Sebenarnya kita juga masih belum tahu ya, dan belum ada informasi juga sebenarnya penampilan MODOK ini nanti di film Ant-Man Quantumania apakah betulan mempengaruhi alur cerita, atau dia ini ngapain, atau dia ini mau dipersiapkan untuk apa, itu masih belum tahu ya. Tapi yang jelas dia akan muncul di sini mungkin sebagai bawahannya dan ciptaannya si Kang the Conqueror. Kemudian kalau kita mengaca dari beberapa leak, bocoran, dan art yang dibuat oleh fans, itu memang benar ya, mukanya MODOK ini masih belum diperlihatkan dan masih pakai helm atau armor gitu di robotnya. Wajar sih ya, nggak mungkin diperlihatkan di trailer, nanti malah kurang surprise, kurang kejutan aja ya. Bagusan kayak gitu, nanti di akhir-akhir mungkin setelah bertarung dengan Ant-Man, ia tidak bisa lagi menggunakan topengnya itu, kemudian barulah terbuka helmnya, armornya, topengnya itu, dan mengejutkan Scott Lang, Hope, dan Cassie Lang yang ternyata yang berada di balik helm dan armor MODOK itu adalah musuh mereka yang lama, yaitu Darren Cross atau Yellow Jacket. Wah, pasti ini jadi plot twist banget ya kalau beneran terjadi. Nah jadi kita jangan marah-marah dulu ya dengan desain dan leak bocoran awal si MODOK ini, bisa aja mukanya disembunyikan. Jujur kalau pribadi dari aku, teori-teori ini aku nggak apa-apa ya kalau memang betulan bahwa si Yellow Jacket atau Darren Cross inilah nanti yang menjadi MODOK versi MCU. Nah kita nggak tahu ya posibilitas cerita seperti apa lagi nanti di masa yang akan datang. Siapa tahu kita bisa melihat aslinya George Tarleton itu seperti apa. Karena kalau kita berkaca dari beberapa komik di Marvel, itu MODOK itu banyak ya teman-teman. Maksudnya banyak di sini tuh variannya ya. Nah jadi mungkin ini adalah salah satu varian yang dimana MODOK itu bukan George Tarleton melainkan Darren Cross. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya sepenggal video dari aku tentang teori bahwa Yellow Jacket atau Darren Cross itu adalah MODOK yang nantinya kita lihat di Ant-Man Quantumania. Benar atau enggaknya kita masih belum tahu, kita tunggu aja filmnya rilis. Thank you for watching my videos, don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.